kan, laqad balagtu qimmatal haram thumma inni bada'tu al-an fi nuzul wala adri hal sa'anzilu bihudu'in am tata'atharu bi at-tariq fa asqut ila sabah ila ma'waya al-akhir ila al-qabr. Kata dia, aku sudah sampai puncaknya piramid. Jadi orang umur 40 tahun dia udah sampai puncaknya piramid. Sekarang aku nih sudah mulai turun. Jadi orang kalau sampai puncaknya nggak mungkin naik lagi. Orang sampai puncaknya gunung, sampai situ dia akan turun. Kata dia, aku nggak tahu perjalanan turunku ini akan nyaman atau perjalanan turunku itu akan cepat dan aku masuk ke dalam kuburan. Karena ada orang yang 40 tahun, 41 mati. Nggak nunggu tadi disebutkan 60 tahun. Kemudian dia mengatakan, dia mengingat tentang angan-angan dia. Ketika dia masih kecil ya, dia ingin punya ini, punya itu. Biasa anak-anak kecil kan punya cita-cita. Ketika umur 40 tahun, dia sudah mulai berpikir. Aku sudah mulai berpikir untuk mengumpulkan bekal menuju ke kuburan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umur umat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh beliau, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit yang lewat dari 70 sedikit. Maka saya mau kasih hadiah kepada yang lewat 70 tahun. Masya Allah. Masya Allah kayaknya. Bapak, ini hadiah buat bapak Pak ya. Masya Allah. Fadl kasihkan ke bapak itu. Masya Allah. Berapa? 92 tahun. Tinggal satu jemaah. Wa aqalluhum. Kata Rasulullah SAW, sedikit yang lewat 70 tahun itu sedikit. Alhamdulillah. Kita dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada salah seorang di antara kita yang umurnya lebih dari 70 tahun. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kata beliau alaihi salatu wassalam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Wa syarrun nas man tala umruhu wasa'a amaluhu. Seburuk-buruknya manusia adalah yang panjang umurnya, buruk amalannya. Kita ini kalau ada orang banyak berbuat dosa, banyak membuat keributan di warga paga sini, apa yang kita lakukan? Kita akan ya Allah, muka-muka cepat mati wong iku ya. Betul. Karena memang orang buruk sekali dia. Bertambah umur dia, bertambah keributan di kampung ini. Tapi ketika dia mati, selesai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagian ulama membagi kehidupan manusia itu jadi 3 bagian. 20, 20, 20. 20 itu masa muda. Tambah 20 sampai umur 40 tahun tuh masa kematangan. Matang tuh, kalau buah itu udah matang tuh. Setelah itu sudah masa persiapan untuk mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 15. Jadi nanti dibaca tuh surat Al-Ahqaf ayat 15 berkaitan dengan umur 40 tahun ini. Allah mengatakan hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni, sehingga tatkala seorang hamba itu sampai puncak kematangan dia, sampai umur 40 tahun, dia berkata rabbi auzi'ni, ya Allah bantulah aku ya Allah, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, agar aku dapat mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada aku, wa ala walidai, dan nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan, dan bantulah kami untuk beramal soleh, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaiki
untukku di keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku bertobat, aku kembali kepadamu dan aku termasuk orang-orang Islam. Ma'asyiral muslimin, umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi. Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Persimpangan jalan terakhir, ini terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri nggak tahu, nggak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minan nar. Kata dokter, orang kalau sudah umur 40 tahun makannya nggak pakai mulut, makannya pakai otak. Makannya tuh mulai mikir, ini kolesterol, enggak, ini gula, ini asam urat, enggak lah, anak nasi sama telur asin aja. Iya, mulai dia berpikir, enggak sembarangan dia makan, karena dia tahu organ-organ di tubuhnya tidak seperti ketika dia muda, enggak sama. Ketika umur 25 tahun sate kambing 50 tusuk habis. Umur 40 tahun sate kambing, enggak lah sate ayam aja. Udah mulai dia berpikir. Nah, harus dia berpikir. Karena demi kebaikan dia sendiri. Itu enggak haram, enggak. Tapi dia ingin yang lebih baik buat dirinya. Kemudian dalam urusan agama dia harus bersiap-siap. Sudah lewat tuh 40 tahun Allah kasih umur kepadaku. Apa yang aku lakukan selama ini? Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya membuat bab man balagha 60 sanah faqad a'dzarallahu ilaihi fil umr. Bab berkaitan dengan orang yang umurnya 60 tahun tuh Allah telah memberikan uzur kepada dia, memberikan alasan kalau dia enggak bertobat untuk diazab kelaknya. 40 tahun lewat sampai umur 60 tahun belum tobat-tobat tuh bahaya yang seperti itu. Allah berfirman di surat Fatir ayat 37. Ini Imam Bukhari menyebutkan ayat ini. Wa hum yastarikhuna fiha. Orang-orang yang berada di dalam api neraka itu menjerit, berteriak. Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami dari api neraka ini untuk apa? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Agar kami bisa beramal soleh tidak seperti amalan yang dulu pernah kami amalkan. Lalu dikatakan kepada orang-orang yang masuk neraka nih, yang diazab di sana, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara ja'akumun nadhir. Bukankah kami sudah memberikan umur kepada kalian? Udah ditambah waktunya, udah ditambah kesempatannya, peluangnya. Para jamaah, modal kita dalam hidup ini bukan uang, umur. Kalau masalah uang, orang punya uang 1 triliun, umurnya habis, selesai. Uangnya selesai, ditinggal sama dia. Allah katakan, bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian? Tapi sayangnya tidak ingat kecuali orang yang memiliki hati dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian peringatan. Apa peringatan itu? Disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an bahwasanya Ibnu Abbas mentafsirkan an-nadhir, peringatan itu adalah asy-syaib, uban. Antum punya uban? Kalau bercermin ya Allah, udah tua saya. Itu peringatan. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang menyemir uban dengan warna hitam? Boleh mau dirubah ubannya dengan warna merah, coklat, hijau, kuning ya. Boleh, tapi enggak boleh dengan warna hitam. Supaya kau itu ingat wis tuwek. Orang kalau semir hitam merasa muda gitu. Tapi ketika dia ngelihat putih, dia berasa jamaah. Anda sendiri ketika nyisir jenggot kelihatan, ya Allah udah ada ubannya, subhanallah. Supaya sadar kalau kau itu sudah hampir waktunya. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hushaim Ibnu Abdul Bar menceritakan, ada salah seorang ulama yang menyemir rambutnya dengan hitam, jenggotnya dengan hitam. Lalu didatengin sama salah seorang. Orang ini tanya, ini alim ulama nih yang nyemir dengan warna hitam. Hushaim bin dikatakan kepada dia, Ustaz, ana mau bertanya tentang tafsir firman Allah. Waja'akumun nadhir. Telah datang kepada kalian peringatan. Apa makna peringatan itu? Kata Hushaim, qad qila lahu innahu syayb. Ada riwayat yang mengatakan yang dimaksud dengan peringatan adalah uban. Lalu penanya itu bertanya lagi kepada gurunya ini, bagaimana pendapatmu, wahai guruku, apabila orang didatengin oleh peringatan itu, kemudian dia semir dengan hitam? Maksudnya gurunya. Dia ini mau negur gurunya. Bagaimana wahai guruku, orang yang kedatangan peringatan itu kemudian dia menyemir peringatan itu dengan warna hitam. Lalu Hushaim ingat dan meninggalkan semir dengan warna hitam. Kadangkala kita ini nggak kepingin tua aja mah. Takut dengan ketuaan itu. Nggak bisa. Tua tuh pasti datang. Mau kembali muda. Laita syabab ya'udu yauman. Nggak bakal balik tuh yang namanya masa muda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Hajjaj Ibn Abdullah Al-Hakami, salah seorang penguasa Bani Umayyah di Damaskus, di Suriah ya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Suriah di sana dan menurunkan pertolongan mereka. Kata Hajjaj bin Abdullah Al-Hakami mengatakan, taraktul ma'asi wadh-dhunub 40 sanatan hayaan minan nas. Aku meninggalkan dosa dan kemaksiatan selama 40 tahun karena malu sama orang. Malu sama orang aku meninggalkan kemaksiatan itu. Thumma taraktuha hayaan minallah tabaraka wa ta'ala. Kemudian setelah 40 tahun aku meninggalkan dosa karena malu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Allah kasih umur sama engkau, Allah kasih rizki sama engkau, terus Allah kasih kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau nggak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita melihat ya ucapan-ucapan ulama-ulama salaf, peringatan-peringatan yang mereka berikan kepada yang umurnya 40 tahun. An-Nakhi berkata, kana yuqali sahibil arba'in ihtafid binafsik. Dikatakan kepada orang yang umurnya 40 tahun dulu, inti jaga-jaga diri ya. Inti jaga-jaga diri. Ada orang naik motor, kena serangan jantung, plak, mati. Ada orang yang mati di tempat kemaksiatan. Kita sering mendengar cerita orang-orang yang minum oplosan itu. 5 orang mati sekaligus. 7 orang mati sekaligus. Rata-rata ya gitu. Orang-orang yang lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa amalan yang perlu dipersiapkan kalau sudah umur 40 tahun? Itu poin yang akan kita bicarakan. Yang belum umur 40 tahun, ya siap-siap mempersiapkan diri. Karena ala bisa karena biasa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Allah menceritakan, kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah ceritakan tentang peran seorang ibu. Ibu kita tuh mengandung kita selama 9 bulan. Dalam kondisi lemah ya. Subhanallah. Saya tahu istri saya sudah melahirkan 5 anak. Dan saya tahu persis bagaimana kondisi dia ketika dia hamil ya. Kemudian ketika dia mau melahirkan, Allahu Akbar. Kita harus sadar, kita pun pernah seperti itu di perut ibu kita.
Ibu kita susah mengandung kita. Dalam kondisi wanita ini lemah, ditambah dengan beban di perut dia. Kemudian menyusui selama 30 bulan, hamil dan menyusuinya, kira-kira seperti itu. Kemudian ketika umur 40 tahun, biasanya orang ini sudah mapan hidupnya. Sudah mulai punya istri, mulai punya anak, mulai sibuk dengan pekerjaannya, lupa sama orang tuanya. Lupa. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, anak ini udah punya istri, anak ini udah punya anak. Kata dia, nah, kau punya anak. Tapi kau harus tahu bahwasanya orang yang paling berhak kau hormati di muka bumi ini adalah orang tuamu. Apalagi ibu. Maka doa orang yang umur 40 tahun ini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Maka orang kalau sudah umur 40 tahun, dia buka lembaran dia. Sampai mana aku sudah berbakti kepada orang tuaku, kepada bapak ibuku. Pernah seorang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, man haqqun nas bihusni sahabati. Siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan penghormatan dari aku, kebaktianku? Apa kata Rasulullah SAW? Ummuk, ibumu. Lalu tanya lagi, thumma man? Setelah ibu siapa Rasulullah SAW? Thumma ummuk. Kemudian ibumu lagi. Tanya lagi sahabat, thumma man? Kemudian siapa wahai Rasulullah SAW? Thumma ummuk. Kemudian ibumu. Tanya lagi yang keempat, thumma abuk. Baru setelah itu bapakmu. Istri di mana? Di bawah bapak. Apalagi anak-anak. Kalau ada 100 orang yang harus kita hormatin di muka bumi ini, yang pertama ibu, yang kedua ibu, yang ketiga ibu, jamaah. Sekali lagi, orang kalau sudah umur 40 tahun banyak sibuk sama keluarganya. Jarang berkunjung ke tempat orang tuanya. Telepon jarang, punya rezeki lupa sama orang tuanya. Karena berpikir ya saya sudah punya keluarga sendiri. Ingat, walaupun engkau jenderal bintang 4, jenderal bintang 4, punya pasukan 1000, 10.000 pasukan, ketika engkau di hadapan ibumu, pangkatmu hanya anak, nggak lain. Engkau akan dipanggil nak, dan kau akan panggil ibu kepada ibu. Masyaallah ikhwah rahimakumullah. Maka coba kita lihat, apakah kalau kita punya rezeki kita sudah hadiahkan kepada orang tua kita. Kita beli mobil, kita beli ini, beli itu, beliin istri kita, beliin anak-anak kita, tapi kita lupa tidak membelikan orang tua kita. Anak-anak minta beli sesuatu, kita antar, istri kita antar. Ketika ibu, nak ibu kepingin ini nak, oh ya bu, masih belum ada duit. Masyaallah ikhwah. Maka orang yang dekat sama orang tuanya, umpamanya di Pagani, ada orang-orang yang Masya Allah tinggal satu komplek sama orang tuanya, ketemu sama orang tuanya seminggu sekali. Kata dia, ya Ustaz, anak sibuk Ustaz, anak punya pekerjaan. Nah, ibumu sibuk 9 bulan kau dikandung oleh ibumu dalam kondisi dia harus masak, dia harus ngepel, dia harus nyapu, dia harus mempersiapkan rumah demi engkau. Apakah kau sekarang mengatakan sibuk dengan pekerjaanmu, lupa sama orang tuamu, sama bapakmu? Pernah seorang sahabat nih, udah tua renta, dia datang kepada Rasulullah SAW, mengatakan, ya Rasulullah, ada anak muda yang datang. Anak muda datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, inna abi akhadha mali. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapakku ngambil hartaku. Bapaknya ngambil harta anaknya. Akhirnya kata Rasulullah SAW, panggil bapakmu. Dipanggil bapaknya, udah tua, bapaknya datang. Kita katakan anak kalau sudah umur 40 tahun mulai mapan hidupnya sudah. Datang. Wahai orang tua, nih anakmu melaporkan kau ngambil harta anakmu. Si bapak ngomong, ya Rasulullah,
Apa nggak boleh aku ngambil harta dia? Apa nggak boleh aku ngambil harta dia ya Rasul? Aku yang membesarkan dia. Aku yang nggak tidur malam demi dia. Aku yang merawat dia, yang ngasih makan dia. Apa nggak boleh ya Rasulullah? Ketika dia sudah besar, ketika dia sudah memiliki harta, nggak boleh bagi aku ngambil harta dia. Tanyakan kepada dia, untuk siapa aku berikan harta dia? Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang ini, anta wa maluka li abik. Kau, tubuhmu semua ini dan semua hartamu milik bapakmu, milik orang tuamu. Jadi kita terhadap orang tua kita itu jamaah, subhanallah. Mau minta apa orang tua kita kasihkan kalau kita milik. Butuh mobil, fadl Pak. Apa kalau butuh mobil? Butuh motor, fadl Pak. Kadang kita berpikir, Ustaz, ini kan buat masa depan anak-anak, subhanallah. Anak-anak tuh belum berbuat baik sama kita sama sekali. Tapi orang tua kita yang berbuat baik kepada kita sampai kita jadi orang nih, kita lupa sama dia. Maka yang punya orang tua jauh, kunjungin orang tuanya. Datang kepada mereka. Kita nggak akan bisa membalas kebaikan orang tua kita. Ada seorang tabi'in yang menggendong ibunya dari Yaman. Sebagian mengatakan menggendong ibunya dari Khurasan untuk haji. Ketika tawaf dia mengatakan inni ana lahal ba'irul mudhallalu. Aku nih buat ibuku nih adalah kendaraan yang tunduk. Yang selalu dia datang kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, wahai Ibnu Umar, kira-kira aku sudah balas enggak kebaikan ibuku? Apa dikatakan kepada dia? Wala zafratun min zafaratiha. Desahan ketika dia sakit hendak mengeluarkanmu dari perutnya, itu satu belum kau balas. Satu. Apalagi yang lainnya. Ada lagi yang datang kepada Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya dia merawat ibunya, memandikan ibunya, mengantarkan ibunya ke toilet. Ya selalu dia yang ngerjakan semuanya. Kira-kira sudah nggak aku balas kebaikan ibuku yang ibuku dulu melakukan itu kepadaku? Katakan kepada dia, lah, nggak sama yang kau lakukan sekarang dengan yang ibumu lakukan untuk. Nggak sama. Ibumu melakukan ini kepadamu ketika kau kecil dengan harapan engkau bisa hidup, dan engkau melakukan itu sekarang kepada ibumu dengan harapan ibumu cepat mati. Banyak orang yang merawat ibunya ketika tua renta, yang ada dalam hatinya, bagaimana ibuku cepat mati. Tapi tatkala ibu kita merawat dan membesarkan kita, yang dia harapkan kalau bisa nyawa dia berikan kepada kita. Maka yang sudah umur 40 tahun, lihat masa-masa dia dulu, apakah dia sudah berbakti sama orang tuanya. Maka doa nih, orang yang umur 40 tahun itu baca doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, aku bisa kayak gini karena engkau ya Allah. Aku bisa memiliki rumah, bisa kerja ini karena engkau ya Allah. Dan beri aku ya Allah kekuatan untuk bisa berbakti sama orang tua aku. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kita minta kepada Allah, wa an a'mala salihan tardah. Bantu aku ya Allah untuk bisa beramal soleh. Yang mungkin dulu sholatnya jarang-jarang, yang mungkin dulu sholatnya di rumah ya, yang laki-laki sekarang umur 40 tahun masjid. Kita dipanggil nih, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tetap di rumah. Nonton TV ya. Kemudian ngobrol, ngopi mungkin. Dipanggil sama Allah SWT, hayya 'alas shalah nih. Yang manggil itu yang menciptakan kita jemaah. Kita kalau dipanggil sama bos kita, dipanggil sama bos nih, Assalamualaikum, fulan ya, kau sekarang ke kantor, kata dia, siap, berangkat. Padahal kita berangkat dengan kaki pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita memegang HP itu dengan tangan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita memandang dengan mata pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tatkala yang memberikan semuanya kepada kita, minta kita ke rumahnya, ini rumah Allah Subhanahu wa taala, kita malas datang ke situ.
Berat. Allah Akbar. Apa sih yang dicari? Kau dipanggil sama bosmu cuma digaji 3 juta, 5 juta. Kau begitu bangganya. Kau bisa tahu bahwa harga tanganmu ini miliaran. Harga matamu itu miliaran. Jantung yang berdetak pun miliaran. Kita lebih taat kepada makhluk daripada kepada pencipta kita. Maka sekali lagi, yang umur 40 tahun ya, khususnya, bukan berarti yang sebelum itu enggak, yang umur 40 tahun lebih dia tanya, saya nih selama setahun ini berapa kali sholat di masjid? Mungkin cuma Jumatan saja. Mulai sekarang tidak. Ibu-ibu ketika azan dikumandangkan berhenti dari semua pekerjaannya. Ini bisa ditunda. Banyak di antara ibu-ibu kalau ada kerjaan rumah itu nunggu kerjaannya selesai. Kata dia nyapu ya gitu ya. Azan, oh ya tak mari no sih. Habis nyapu lihat oh ada piring-piring kotor. Oh iya tak cuci piring sih. Terus habis cuci piring anaknya datang pulang. Oh ngasih makan dia. Sholat zuhur baru jam 2 kadang-kala. Karena sibuk dengan pekerjaan. Jangan sudah. Nih Allah nih. Hayya ala sholah. Di antara amal soleh yang paling mulia apa? As-sholatu ala waktu. Sholat tepat waktu. Banyak bapak-bapak yang qanaah kalau urusan akhirat. Qanaah. Kalau urusan dunia kita, kalau ada gaji 1 juta, mamanya nih, bapak kerja di rumah bapak, gajinya 1 juta. Tapi bapak kerja di pinggir jalan sana, buka toko, gajinya 27 juta. Milih mana? Berangkang, dia milih pinggir jalan. Nah apa pinggir jalan? 27 juta Ustaz. Tapi kenapa kalau sholat? Di rumah dapat berapa pahalanya? 1. Di masjid berapa? 27. Kita milih, ya nggak apa-apa lah Ustaz, saya milih yang 1 aja Ustaz. Subhanallah. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Yang ada di diri kalian tuh akan sirna dan habis semua. Apapun yang kalian miliki, tapi yang di sisi Allah itu yang akan kekal dan abadi.